Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuwajahah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalaini. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan kembali membaca surat Al-Baqarah ayat 97 sampai dengan ayat 101, insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud secara lafzan wa maknan, insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Qul dawa sira ya Muhammad lahum maring al-Yahud, orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi zaman itu, zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih bertugas di Makkah, di Madinah, itu banyak orang Yahudi. Dan ini juga berlanjut sampai ila yaumil qiyamah. Qul dawa sira ya Muhammad lahum maring al-Yahud. Dawuh man ing dawuh ila ing dawuh man ila akhirih. Ini ayat bukan berarti khusus diarahkan orang-orang Yahudi tok, itu tidak. Ya, untuk semua umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mundu ahdi Rasulillah ila yaumil qiyamah. Man utawi sapane wong, sapa wae, orang Arab, non Arab, Yahudi, non Yahudi, Muslim, non Muslim, termasuk kategori man. Karena iku ana sapa man, aduan ana iku musai. Aduan iku musai utawa musai, artinya benci. Enggak iman, benci. Li Jibrila maring malak Jibril. Malak Jibril dibenci. Fa innahu nazalahu. Fa innahu mongko sak temene malak Jibril. Malak itu mufrad. Kalau malaikat jamak, pira-pira malak. Jadi kalau satu malak ya bilangnya malak, jangan malaikat Jibril gitu loh. Jangan kita ucapkan malaikat Jibril, tapi apa? Malak Jibril. Nah, karena satu malak. Li Jibrila maring malak Jibril. Fa innahu mongko sak temene malak Jibril nazalahu iku was nurunake. Nazalahu iku was nurunake sapa malak Jibril hu ing Al-Qur'an. Al-Qur'an ini kan kalamullah, kalamun qadimun ila akhirih. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di WA, tahu WA kan? Apa? WA ini adalah wahyu Allah gitu loh, wahyu Allah. Kalamullah dikirimkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di WA kan lewat malak Jibril gitu. Jeung Nabi Muhammad enggak pelit,
didawuhkan dalam ayat yang lain Allah bilang wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Di Nabi Muhammad itu terhadap hal yang gaib tentang nar, jahanam, kemudian jannah, yaumul ba'ats, berita-berita langit. Ini enggak pelit Rasulullah. Begitu dapat WA, wahyu Allah maksudnya, langsung di-share, diteruskan gitu loh. Diteruskan para sahabat. Para sahabat juga sama, langsung meneruskan para tabi'in. Para tabi'in meneruskan para tabi'ut tabi'in. Terus sambung menyambung. Akhirnya sampai kepada para ulama. Nah, para ulama melanjutkan juga, enggak nambahin, enggak ngurangi. Wahyu Allah di-share gitu loh. Diteruskan para masyayikh, para kiai, bunyai, pak yai, bunyai, akhirnya meneruskan juga para santri, santriwati, santriwan, akhirnya sampai pada kita juga. Alhamdulillah. Jadi Al-Quran ini sudah viral sejak zaman dulu, sejak zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang ini Allah bikin banyak macam-macam jaringan. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah bikin menundukkan apa saja yang di langit, apa saja di bumi, ditundukkan untuk kamu, untuk memudahkan kamu, untuk memudahkan kalian dalam thalabul ilmi. Maka Allah di sana bikin banyak jaringan. Ada Syekh Google, ya enggak? Ada lagi Gus Mail, ya Allah. Ada YouTube. Segala macam jaringan ini diciptakan untuk kamu. Supaya kamu ini mudah dalam hal mengikuti takwa Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah, da'il amanah. Maka jaringan-jaringan ini jangan sampai kalian salah gunakan. Kamu simpang siurkan. Akhirnya masuk jalur yang menuju nar, menuju jahanam. Karena kamu salah gunakan. Mengikuti nafsu, mengikuti khutuwati syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi berbagai jaringan ini harus kamu manfaatkan untuk menuju siratal mustaqim. Menuju ridha Allah. Untuk mendapatkan ridha Allah. Pokoknya dunia seisinya ini loh. Ini memang untuk ujian kita. Diuji kita. Terserah kalian nanti. Mau kamu manfaatkan untuk sampai neraka. Apa sampai jannah. Terserah masing-masing. Allah sudah mempermudah segala macam kebutuhan hidup kita. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Fa innahu nazalahu ala qalbika. Ala qalbika ing atase ati ira ya Muhammad. Jadi langsung di WA masuk gitu loh. Masuk di apa nggih? Datanya jeung Rasul di kolabnya jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biiznillah kelawan perintahe Allah. Jadi malak Jibril ini diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kalamullah, dawuh-dawuhnya Allah, yaitu Al-Quran. Ini Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Umatnya Rasulullah ini enggak tersesat. Karena sudah dikasih pedoman hidup untuk mencapai ridha Allah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Musaddiqan hale benerake lima maring kitab baina yadaihi kang tetep ing dalem sedurunge Al-Qur'an. Kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, misalnya Injil, Taurat, Zabur, Suhufi Musa, Suhufi Ibrahim,
Pokoknya kitab-kitab yang dulu, yang sudah diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya. Ini Al-Quran membenarkan juga, nggak bertentangan gitu loh. Nggak terjadi kontroversi dengan kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran. Namanya musaddiqan lima baina yadaihi. Wahudan lanuduhake. Al-Quran ini menunjukkan jalan yang benar, jalan yang hak, sehingga orang tidak menjadi sesat. Wahudan lanuduhake minad dolalah, saking kesesatan. Wa busra lan paring bebungah. Jadi memberi apa namanya nggih? Memberi suatu kesenangan orang yang mau menerima Al-Quran kemudian diamalkan dengan ikhlas istiqomah, terdapat busra, dapat suatu apa nggih, imbalan yang menjadi orang itu senang, bunga, yaitu jannah. Nah, orang yang menerima Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, besok dimasukkan jannah. Semoga kita sebentar bisa menjadi orang yang takwa Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah, adail amanah, diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Jadi busran lil mu'minin, lil mu'minina, kedua pira-pira wong sing iman gitu loh. Wong sing ngandel Al-Quran itu kalamullah, ngandel bahwa Al-Quran ini menunjukkan jalan yang hak, ngandel bahwa Al-Quran ini juga akan memberi busran bagi orang-orang yang iman. Orang yang enggak iman namanya togho, kafir gitu loh. Dikatakan dalam ayat yang lain, Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Wong-wong sing tagha, sing lacut kafir, enggak iman Al-Quran, Rasulullah dinistakan, dimaki-maki, Al-Quran Al-Quran dinistakan juga, dilecehkan. Tagha itu. Kemudian wa asarul hayatad dunya, milih hidup di dunia seenaknya sendiri. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahim sebagai tempat pengungsiannya. Beda dengan orang yang mukmin, takut Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut maqama rabbih, akhirnya taat, takwa Allah, taat Rasulullah, birrul walidain, islahul ummah, adail amanah dan seterusnya. Kemudian wanahan nafsa anil hawa. Hawa nafsunya selalu ditekan, enggak dituruti kemauannya nafsu. Nah, ini fa innal jannata hiyal ma'wa. So dikasih busra di sini. Ayat ini wa busra, yaitu jannah lil mukminin, kedua pira-pira wong sing iman. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, man utawi sapane wong kana iku ana sapa man aduan iku musuh. Orang musuh kan antipati, enggak iman, enggak percaya. Lillahi musuhi maring Gusti Allah. Ya Allah, Gusti Allah loh kok dimusahi. Na'udzubillahi min dzalik. Wa malaikatihi, lan maring pira-pira malaikate Allah. Enggak hanya malaikat Jibril tak. Ya malaikat yang diciptakan oleh Allah dimusahi juga. Wa rusulihi,
lan pira-pira utusane Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimaki-maki, dimusuhi. Ya Allah, nabi-nabi, rasul-rasul yang lain juga dimusuhi, dibenci. Wa Jibrila lan malak Jibril. Malak Jibril dimusuhi juga. Ya Allah. Wa Mikala lan malak Mikal, yaitu Mikail. Ya Allah, orang yang memusuhi Allah, malaikat Allah, utusan Allah, malak Jibril, malak Mikail. Mangkana, saya ulang, manutai sapane wong kana iku ana sapa man aduan iku musuhi lillahi maring Allah wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah wa Jibril lan malak Jibril wa Mikal lan malak Mikal yaitu malak Mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin fa innallaha mangka sak temene Allah aduwwun iku musuh lil kafirin maring wong sing padha kafir, maring pira-pira wong sing kafir, enggak iman Allah, enggak iman malaikat-malaikat Allah, enggak iman rasul-rasul Allah. Jibril dimusuhi, Mikail juga. Maka Allah menjadi musuh mereka. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa laqad anzalna lan yakti teman-teman wos nuronake sapa ingsun Allah ilaika maring sira ya Muhammad ayatin ing pira-pira ayat bayinatin kang cetha kang pertela ayatin ing pira-pira ayat bayinatin kang pertela ae wadihat wa ma yakfuru lan ora kufur ora ingkar biha ing ayat illal fasiqun kejaba sapa pira-pira wong sing fasik itu keluar dari taat enggak mau taat Allah enggak mau taat Rasulullah enggak mau taat birrul walidain enggak mau islahul ummah, enggak mau adal amanah. Namanya fasik. Keluar dari taat. Ini orang-orang yang kufur. Enggak kufur terhadap ayat-ayat Allah. Kecuali orang-orang yang fasik. Orang yang keluar dari taat Allah itulah orang-orang yang mengkufuri Al-Quran. Mengkufuri ayat-ayat Allah yang cetha, yang jelas, yang disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awakullama ahadu apa talan ing dalem semangsane janji sapa wong akeh. Janji kepada Allah nggih Gusti kula iman Gusti janji. Semua orang zaman arwah itu semuanya ada janji iman pada Allah. Ketika masih berupa arwah belum dijodohkan dengan jasadnya. Ditanya oleh Allah, alastu birabbikum? Semua arwah ditanya, diinterogasi. Apakah saya bukan Tuhan kalian? Mereka jawab apa? Qalu bala wa rabbina nggih Gusti, kula iman jenengan pangeran kula. Nah, begitu mereka arwah-arwah ini dijodohkan dengan jasadnya sampai ke dunia jadi bervariasi, bermacam-macam, berbeda-beda. Ditegaskan dalam An-Naba Allah bilang amma yatasaalun anin naba'il adim alladzi hum fihi mukhtalifun. Jadi banyak orang nanya tentang naba berita yang agung
yaitu tentang yaumul qiyamah. Ternyata apa? Mereka dalam hal menerima berita agung yaitu Al-Quran. Al-Quran juga an-naba al-azim. Mereka bervariasi mukhtalifun, beda-beda gitu loh. Ada yang iman, ada yang fasik, ada yang enggak iman. Ada yang setengah-setengah. Iman sebagian, kufur sebagian. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, di sini ditegaskan awakul lama ahadu apa toh lan ing dalem semangsane padha janji sapa wong akeh ing Allah ahdan ing janji suwiji yaitu janji alal iman, iman bin nabi, iman Al-Qur'an dan seterusnya. Ahdan kelawan janji temenan gitu loh. Ahdan kelawan janji temenan. Dalam hal ini orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel sudah berjanji untuk iman pada Nabi Muhammad, iman Al-Quran dan tidak memusuhi. Ini sebelum Rasulullah hadir, sebelum Al-Quran diturunkan, mereka Al-Yahud sudah menerima janji itu. Siap untuk iman pada Nabi akhir zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan iman Al-Quran. Begitu janji sudah siap, nggih kula Gusti siap, estu ahdan, sungguh gitu loh. Nabada mongko buang tarikun sapa golongan suci minhum saking al-Yahud. Jadi orang Yahudi janjinya yang dulu iman, mau iman Rasulullah, iman Al-Quran, ini dilempar gitu aja. Bal aksaruhum la yu'minun. Balik utawi aki-aki al-Yahud atau farikun minhum la yu'minun iku ra padha iman. Sapa farikun wala majaa lan ing dalem semangsane wis teka hum ing al-Yahud atau farikun rasulun sapa utusan suwiji min indillahi kang saking ngarsane Gusti Allah, yaitu jeneng Nabi Muhammad. Jeneng Nabi Muhammad ini adalah salah seorang rasul mir rusulillah, dari rasul-rasul Allah. Begitu jeneng Nabi Muhammad hadir ke dunia, Al-Quran diturunkan oleh Allah, dan jeneng Nabi Muhammad musaddiqun kang benerake sapa rasulun lima maring kitab ma'ahum kang tetep ing dalem sertane farikun. Ini ada kelompok al-Yahud yang begitu kehadiran kedatangan jeneng Nabi Muhammad utusan Allah, yang mana utusan Allah dalam hal ini membenarkan juga kitab yang ada pada mereka, yaitu kitab Taurat yang mereka yakini. Enggak bertentangan gitu loh, mendukung, membenarkan. Begitu datang Rasulun min indillah musaddiqul lima ma'ahum nabada mongko buang barikun sapa golongan suwiji to kelompok suwiji minal ladzina kang saking wong akeh utu kang diparingi sapa alladzina kita alkitaba ing kitab, yaitu kitab Taurat. Kitab Allah rupane kitab Allah, dalam hal ini adalah Taurat. Jadi begitu Rasulullah hadir ke dunia, Al-Quran diturunkan, Rasulullah mendukung, membenarkan kitab-kitab yang mereka yakini kebenarannya, yaitu kitab Taurat. Lo malah dibuang gitu aja, kitab Tauratnya enggak diimani. Dibuang kemana? Wara adorihim ing dalem burine alladzina atau farikun minalladzina utul kitab. Jadi malah Tauratnya dibuang, jeung Nabi Muhammad dimaki-maki, dinistakan, Al-Quran dilecehkan. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalika annahum kaya sak temene farikun atau alladzina utul kitab la ya'lamun iku ora padha ngerti
sapa farikun, seakan-akan mereka nggak tahu Muhammad itu siapa, kayak nggak mengenal gitu loh, seakan-akan nggak mengenal, padahal mereka sudah tahu. Dalam kitab Taurat sudah ditegaskan suatu saat di akhir zaman nanti ada hadir Khatamul Anbiya wal Mursalin yang mendamaikan dunia, rahmatan lil alamin. Begitu Rasulullah hadir, Al-Quran diturunkan, nabada farikun minhum, kitab Tauratnya dilempar wara'aduhurihim, Al-Quran Rasulullah dinistakan. Ya Allah, seakan-akan mereka nggak tahu apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma qala wallahu a'lamu bis-shawab. Nahtati bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.